bisa apa-apa tanpa mama. Sekarang aku sendirian. Putri Gayatri. Ibumu belum meninggal. Di depan makam ibunya, seorang wanita CEO menangis tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Seorang pemulung miskin tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun pelan, seperti ragu untuk benar-benar jatuh. Butiran air membasahi tanah merah yang masih gembur, mengelilingi sebuah makam sederhana dengan nisan berwarna abu pucat. Di sanalah Bella berdiri. Tubuhnya tegak, namun jiwanya runtuh perlahan. Tangannya menggenggam buket bunga kuning dan putih. Jemarinya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena luka lama yang tak pernah sembuh. Sudah 5 tahun berlalu sejak hari itu, namun setiap kali ia datang ke tempat ini, dadanya tetap terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengklam jantungnya kuat-kuat. Wajar Bella tampak tenang dari luar, seperti sosok CEO tangguh yang dikenal semua orang. Namun di balik sorot matanya yang basah, ada anak perempuan yang kehilangan ibunya secara tiba-tiba. Ratih, wanita yang dulu selalu menunggunya pulang, kini hanya tinggal nama yang terukir di batu nisan. Di belakang Bella, para pelayat berdiri dengan pakaian serba hitam. Wajah-wajah itu tampak sopan, namun dingin. Beberapa adalah rekan bisnis, sebagian kerabat jauh, dan sisanya orang-orang yang datang hanya karena nama besar Bella. Tidak ada yang benar-benar memahami kehilangan yang ia rasakan. Bella berlutut perlahan, gaun hitamnya menyentuh tanah basah. Ia menunduk, menahan tangis yang sejak tadi menggantung di pelupuk mata. "Ibu," suaranya nyaris tak terdengar, hanya bibirnya yang bergerak, seolah berbicara pada tanah yang membisu. "Aku capek." Air mata akhirnya jatuh, satu persatu, membasahi pipinya. Tidak ada isakan keras. Tangisan itu sunyi, tertahan, seperti luka yang terlalu lama dipendam hingga tak tahu lagi cara keluar. Ia teringat masa lalu, hari-hari ketika Ratih masih hidup, ketika rumah mereka masih penuh tawa, sebelum segalanya hancur oleh kecelakaan tabrak lari yang merenggut nyawa ayahnya. Sejak saat itu, ibunya berubah, menjadi lebih diam, lebih waspada, dan akhirnya pergi selamanya, setahun setelah ayahnya meninggal. Bella berdiri lagi, menarik napas panjang. Ia mencoba terlihat kuat. Ia harus kuat. Begitulah yang selalu ibunya ajarkan. Namun tepat saat ia hendak melangkah pergi, sesuatu terasa janggal. Dari sudut matanya, Bella melihat seorang pria berdiri agak jauh dari rombongan pelayat. Pakaiannya lusuh, kemeja abu-abu yang warnanya sudah pudar menempel di tubuhnya yang kurus. Di pundaknya tergantung karung besar, tampak berat dan kotor. Rambutnya sedikit panjang, wajahnya legam oleh matahari. Seorang pemulung. Bella mengerutkan kening. Area pemakaman ini dijaga ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk, apalagi dalam acara tertutup seperti ini. Beberapa pelayat lain mulai berbisik, menoleh dengan raut tak senang. Pemulung itu tidak pergi, justru melangkah mendekat, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya membuat suasana semakin canggung. "Mas, jangan kesini," salah satu pelayat berbisik kesal. "Ini acara keluarga." Pria itu berhenti sesaat, lalu mengangkat wajahnya. Matanya tajam, tidak seperti mata pemulung pada umumnya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Bella tanpa sadar menatapnya kembali. Ia tidak menjawab siapapun. Pandangannya lurus tertuju pada Bella. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Egy, pria yang berdiri di samping Bella, langsung maju. Wajahnya menegang, nada suaranya dingin dan merendahkan. "Hei, kamu salah tempat. Pergi." Pemulung itu tidak menggubris. Ia justru melangkah lebih dekat, hingga kini berdiri tepat di samping Bella.
Bau tanah dan keringat bercampur, namun entah kenapa Bella tidak merasa jijik. Yang ia rasakan justru kegelisahan yang aneh. Pria itu menunduk sedikit, mendekatkan mulutnya ke telinga Bella. Suara bisikannya pelan, namun setiap katanya menghantam keras ke dalam dada Bella. Ibumu belum meninggal. Dunia seakan berhenti berputar. Bella membeku. Tangannya melemas. Bunga yang ia genggam hampir terjatuh. Napasnya tercekat, seolah udara mendadak menghilang dari paru-parunya. Ia menoleh perlahan, menatap wajah pemulung itu dengan mata membelalak. Jantungnya berdegup tak karuan, antara marah, terkejut, dan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. "Apa maksudmu?" Suaranya gemetar, nyaris tak keluar. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Egy langsung mendorong pria itu dengan kasar. "Kurang ajar, kamu gila ya, berani-beraninya bicara begitu." Pemulung itu tersenyum tipis, senyum yang aneh, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak. Tanpa melawan, ia melangkah mundur, lalu berbalik pergi, menghilang di antara pepohonan pemakaman. Bella masih berdiri kaku. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, berulang, menusuk tanpa ampun. "Ibumu belum meninggal." Ia menatap kembali batu nisan di depannya. Nama Ratih terukir jelas. Dengan tanggal kematian yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Namun untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, Bella merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan harapan, melainkan keguncangan yang perlahan mulai merobohkan semua keyakinannya. Sejak hari di pemakaman itu, pikiran Bella tak pernah benar-benar tenang. Kata-kata pemulung tersebut terus bergema di kepalanya, seperti bisikan yang tak bisa diusir. Bahkan ketika ia mencoba menenggelamkan diri dalam tumpukan pekerjaan. Ruang kantor lantai 20 itu sunyi. Dinding kaca memantulkan bayangan kota yang sibuk. Namun di balik kemewahan ruangan, Bella duduk terpaku di kursinya. Tangannya berhenti di atas berkas laporan. Matanya kosong menatap angka-angka yang tak lagi bermakna. "Ibumu belum meninggal." Bella menghembuskan napas berat. Ia menggeleng pelan, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Itu mustahil. Ia menyaksikan pemakaman ibunya dengan mata kepala sendiri. Ada akta kematian, ada saksi, ada dokter. Namun kegelisahan itu tidak pergi. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," ucap Bella singkat. Egy melangkah masuk dengan senyum yang biasa ia kenakan. Rapi, meyakinkan, dan selalu tampak peduli. Ia membawa 2 cangkir kopi, meletakkannya di meja. "Kamu belum makan dari pagi," katanya lembut. "Jangan terlalu memaksakan diri." Bella menatap wajah Egy. Untuk sesaat ia melihat sesuatu yang asing di sana. Bukan kehangatan, melainkan kewaspadaan yang cepat ia sembunyikan. "Aku baik-baik saja," jawab Bella datar. Egy mengangguk, lalu duduk di seberangnya. "Tentang kejadian kemarin di pemakaman, kamu jangan dipikirkan. Orang itu jelas tidak waras." Bella terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Ada perasaan aneh yang membuatnya menahan diri. Beberapa jam kemudian, Bella memutuskan pulang lebih awal. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Saat mobilnya keluar dari area gedung kantor, hujan mulai turun lagi, mengaburkan pandangan. Di sebuah lampu merah, mobil Bella berhenti. Pandangannya tak sengaja tertuju ke trotoar. Dadanya seketika menegang. Pemulung itu, pria yang sama, dengan karung musuh di punggungnya, berdiri di bawah payung robek. Wajahnya basah oleh hujan, namun sorot matanya tetap tajam. Ia menatap ke arah mobil Bella, seolah tahu persis di mana ia berada. Bella menelan ludah, tangannya refleks mencengkram setir lebih kuat. Lampu hijau menyala, mobil-mobil lain mulai bergerak, namun Bella masih terpaku. Saat ia akhirnya menginjak pedal gas, pemulung itu mengangkat tangannya sedikit, bukan melambaikan tangan, melainkan memberi isyarat yang tak ia pahami. Sepanjang perjalanan pulang, dada Bella terasa sesak. Malam itu, Bella sulit tidur. Hujan masih turun di luar, membentur jendela kamarnya dengan irama pelan. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju lemari lama di sudut ruangan, lemari yang jarang ia buka sejak ibunya meninggal. Dengan ragu, Bella menarik salah satu laci,
Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen usang dan sebuah map coklat. Ia membuka map itu. Isinya adalah catatan lama ayahnya, beberapa laporan keuangan, fotokopi identitas, dan sebuah foto yang membuat napas Bella terhenti. Foto ibunya, namun bukan foto lama yang ia kenal. Dalam foto itu, Ratih tampak lebih kurus, mengenakan kerudung sederhana, berdiri di depan sebuah rumah kayu kecil. Di balik foto, ada tulisan tangan yang sudah mulai pudar. Jika suatu hari Bella membaca ini, berarti rencana belum selesai. Tangan Bella gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ini tidak masuk akal. Ia tertuduk di lantai, memeluk foto itu erat-erat. Air mata kembali jatuh, bercampur antara rindu dan ketakutan yang mulai tumbuh. Pagi berikutnya, Bella berangkat ke kantor dengan kepala penuh tanda tanya. Namun, saat mobilnya memasuki area parkir gedung, sesuatu yang lebih mengejutkan menantinya. Di dekat pintu masuk, satpam terlihat berdebat dengan seseorang. Bella mengenali sosok itu, bahkan sebelum mobilnya berhenti sepenuhnya. Pemulung lusuh itu berdiri di sana. Karungnya diletakkan di lantai. Wajahnya tenang, seolah tidak merasa terintimidasi sama sekali. "Ada apa ini?" tanya Bella sambil turun dari mobil. Satpam menoleh gugup. "Maaf Bu Bella, orang ini memaksa ingin bertemu Ibu." Pemulung itu mengangkat wajahnya, menatap Bella lurus-lurus. Kali ini, jarak mereka sangat dekat. "Aku hanya ingin memastikan," ucapnya pelan, suaranya tegas dan jelas. "Apakah kamu sudah mulai mengingat pesan ibumu?" Bella membeku di tempat. Beberapa karyawan mulai memperhatikan. Egy muncul dari dalam gedung, wajahnya langsung berubah saat melihat pria itu. "Dia lagi," suara Egy meninggi. "Usir sekarang juga." Namun Bella mengangkat tangannya, menghentikan semua orang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat pria di depannya sebagai pemulung gila. Ia melihatnya sebagai pembawa rahasia. Rahasia yang perlahan menyeret hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Kerumunan kecil di depan gedung kantor itu membeku. Tidak ada yang menyangka Bella akan menghentikan satpam dan karyawan hanya demi seorang pemulung. Tatapan heran tertuju padanya, seolah keputusan itu adalah kesalahan besar. Bella menatap pria di hadapannya lekat-lekat. Dari jarak sedekat ini, ia bisa melihat lebih jelas wajah pemulung itu. Garis rahang tegas, mata yang tenang namun waspada, dan luka kecil di alis kirinya yang tampak sudah lama. Tidak ada ketakutan di sana. Tidak ada pula sikap memohon seperti yang biasa ia lihat pada orang-orang yang terpojok. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Bella akhirnya. Suaranya rendah namun bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melirik sekeliling, menyadari terlalu banyak telinga yang menguping. "Bukan di sini." Egy langsung menyela dengan nada tajam. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah mengganggu." Bella mengangkat tangan sekali lagi. Tatapannya dingin ke arah Egy. "Biarkan aku yang mengurus." Keheningan itu menekan. Akhirnya Bella memberi isyarat pada satpam untuk membuka jalan. Pemulung itu melangkah masuk ke dalam gedung, meninggalkan gumaman heran di belakangnya. Di dalam lift, suasana terasa semakin sempit. Bella berdiri di satu sisi, Egy di sisi lain, dan pemulung itu di tengah. Tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin lift yang bergerak perlahan ke atas. Saat pintu lift tertutup, pria itu akhirnya membuka suara. "Namaku Andra." Bella menelan ludah. Nama itu terdengar biasa. Namun entah kenapa terasa penting. "Sebutkan tujuanmu," kata Egy kaku. Andra menoleh sekilas ke arah Egy, lalu kembali menatap Bella. "Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa hidupmu selama ini dibangun di atas kebohongan." Kalimat itu membuat Bella mengepalkan tangan. "Bohong apa?" Lift berhenti di lantai 20. Pintu terbuka. Bella melangkah keluar lebih dulu, langsung menuju ruangannya. Ia memberi isyarat agar Andra mengikutinya. Egy tampak ragu, namun tetap masuk dan berdiri di dekat pintu. Begitu pintu ruangan tertutup, Bella berbalik. "Sekarang bicara." Andra menghela napas pelan. "Aku tahu tentang kematian ayahmu, tentang kecelakaan tabrak lari itu." Wajah Bella memucat. "Itu kasus lama.
Kasus yang sengaja ditutup. Lanjut Andra. Dan ibumu tahu siapa pelakunya. Egi tertawa kecil, sinis. Ini sudah keterlaluan. Kamu hanya mengarang. Namun Andra tidak terpengaruh. Ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kunci kecil yang terbuat dari besi tua. Kunci itu diletakkannya di atas meja Bella. Ini kunci gudang tua di pinggiran kota, katanya. Tempat ibumu menyimpan bukti. Bella menatap kunci itu lama. Jantungnya berdegup semakin cepat. Bagaimana kamu tahu semua ini? Andra menatapnya dalam-dalam. Karena aku yang membantunya. Ruangan itu terasa semakin dingin. Bella menarik kursi dan duduk perlahan. Kakinya terasa lemas. Ia teringat foto yang ia temukan semalam. Tulisan tangan di baliknya dan kegelisahan yang tak kunjung pergi. Tidak mungkin, bisik Bella. Ibu sudah meninggal. Andra menggeleng pelan. Ratih memilih menghilang. Ia tahu nyawamu terancam jika kebenaran terungkap terlalu cepat. Egi melangkah maju. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Cukup, aku akan memanggil keamanan. Kamu boleh, jawab Andra tenang. Tapi sebelum itu, sebaiknya kamu periksa ulang alibi malam kecelakaan itu. Bella menatap Egi. Untuk pertama kalinya, ia melihat kepanikan yang nyata di mata pria itu. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat dadanya bergetar. Keluar, perintah Bella tiba-tiba. Suaranya tegas. Egi, aku ingin bicara berdua dengannya. Egi tampak ingin membantah, namun akhirnya mengangguk kaku dan melangkah keluar. Pintu tertutup pelan, menyisakan Bella dan Andra berdua. Bella berdiri, mendekat ke meja. Tangannya menyentuh kunci besi itu. Dingin. Kalau semua ini bohong, katanya lirih, kenapa kamu repot-repot? Andra menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Karena ini tugasku. Tugas siapa? Ibumu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bella menutup mata, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Keyakinan yang selama ini ia pegang mulai retak, sedikit demi sedikit. Dan ia sadar, sekali ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Hari itu Bella kembali ke pemakaman. Bukan untuk berziarah, melainkan untuk memastikan apakah semua yang ia dengar hanyalah permainan pikiran atau memang ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Langit cerah, berbanding terbalik dengan hatinya yang semakin gelap. Ia berdiri menatap nisan Ratih dengan dada berdebar. Nama itu masih sama, tanggal itu masih sama, namun maknanya kini terasa berbeda, seolah batu itu bukan lagi penanda kematian, melainkan penutup sebuah sandiwara besar. Bella berlutut, meletakkan bunga dengan tangan gemetar. Kepalanya dipenuhi suara Andra, potongan kenangan masa lalu, dan tatapan Egi yang aneh pagi tadi. Semua bercampur menjadi satu. Kalau ibu masih hidup, bisik Bella lirih. Kenapa ibu meninggalkanku? Belum sempat ia bangkit, langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa pelayat baru tiba. Kali ini bukan keluarga, melainkan orang-orang yang sekadar datang karena ingin terlihat peduli. Di antara mereka, Bella melihat Andra lagi. Ia berdiri agak jauh, mengenakan pakaian yang sama. Karung di pundaknya tampak lebih berat. Begitu pandangan mereka bertemu, beberapa orang langsung berbisik sinis. Itu lagi pemulung itu, terdengar suara merendahkan. Tidak tahu malu datang ke sini lagi. Bella bangkit berdiri, dadanya menegang. Ia melangkah mendekat, berniat menegur sebelum suasana semakin buruk. Namun seseorang lebih dulu bergerak. "Mas," ujar seorang pria dengan nada mengejek. "Kalau mau cari sisa bunga, tunggu acara selesai. Jangan ganggu orang berduka." Tawa kecil terdengar. Andra tetap diam, menunduk sedikit. Sikapnya justru memancing hinaan lebih lanjut. "Orang seperti kamu tidak pantas ada di tempat suci begini," sambung yang lain. Bella mengepalkan tangan. Amarah mendidih di dadanya. Namun entah kenapa ia juga merasakan rasa malu yang menusuk. Malu karena dulu ia pun sempat mengusir pria ini. Malu karena ia pernah menganggapnya tidak berarti. "Cukup," suara Bella akhirnya terdengar. Bergetar namun tegas. Semua mata tertuju padanya. "Andra diundang oleh saya," lanjutnya.
Kalimat itu keluar begitu saja, bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Bisik-bisik langsung berubah arah. Tatapan heran, curiga, bahkan meremehkan, kini beralih pada Bella. Ia bisa merasakan tekanan itu, namun ia tidak mundur. Andra menatapnya singkat. Ada kilatan emosi di matanya. Sesuatu antara peringatan dan kekhawatiran. "Jangan lakukan ini," ucap Andra pelan. Nyaris tak terdengar. Namun sudah terlambat. Egy muncul dari belakang kerumunan. Wajahnya keras, matanya menyapu Andra dengan jijik yang tak disembunyikan. "Apa maksud semua ini, Bella? Kamu membela orang ini?" Bella menoleh. "Aku hanya tidak ingin keributan. Kamu mempermalukan diri sendiri," desis Egy. Semua orang melihat. Bella terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada hinaan para pelayat. Ia merasa kecil, seolah posisinya sebagai CEO tak berarti apa-apa di hadapan tatapan menghakimi itu. Andra melangkah maju setengah langkah. "Ini salahku. Aku akan pergi." Ia berbalik tanpa menunggu jawaban. Langkahnya cepat, seolah ingin segera menghilang. Bella refleks ingin memanggilnya, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Egy menghela napas kesal. "Lupakan orang itu. Dia hanya membawa masalah." Bella tidak menjawab. Pandangannya mengikuti punggung Andra yang menjauh di antara pepohonan makam. Di dadanya, ada perasaan baru yang tumbuh. Bukan iba, melainkan keyakinan bahwa Andra bukanlah orang sembarangan. Dan setiap hinaan yang ia terima hari ini, justru semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang sangat ingin disembunyikan oleh orang-orang tertentu. Termasuk oleh orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Sejak kejadian di pemakaman itu, Bella merasa hidupnya seperti diawasi oleh bayangan yang tak terlihat. Setiap langkahnya seolah tidak pernah benar-benar sendiri. Bukan karena takut, melainkan karena rasa ingin tahu yang terus menekan dadanya. Hari-hari Bella kembali dipenuhi rapat dan tekanan. Dewan direksi mulai mempertanyakan beberapa keputusan lama. Laporan keuangan lama kembali diungkit, dan beberapa investor besar mendadak menarik diri. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu rapi, seolah ada tangan yang sengaja mengatur kekacauan ini. Di sela kesibukan itu, Bella sering melihat sosok yang sama. Di seberang jalan saat ia keluar kantor. Di halte bus dekat apartemennya. Di ujung gang ketika mobilnya melambat. Andra. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah menyapa, hanya berdiri, mengamati, lalu menghilang. Seperti bayangan yang memastikan Bella masih bernapas. Awalnya Bella mengira itu hanya perasaannya saja. Namun suatu malam, keyakinan itu runtuh. Saat hujan deras mengguyur kota, mobil Bella tiba-tiba mogok di jalan yang sepi. Lampu-lampu jalan redup, ponselnya kehabisan baterai, dan tidak ada kendaraan yang lewat. Bella keluar dari mobil, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Rasa panik mulai merayap. Langkah kaki terdengar dari balik hujan. Bella menoleh cepat, jantungnya berdegup keras. Andra muncul dari balik bayangan. Pakaiannya basah, rambutnya menempel di dahi. Ia membawa payung rusak yang jelas tidak banyak membantu. "Kamu tidak apa-apa," katanya tenang. Bella terdiam. "Kamu mengikuti aku." Andra tidak membantah. Ia membuka kap mobil, memeriksa mesin dengan cekatan. Gerakannya tidak seperti pemulung, terlalu rapi, terlalu terlatih. "Kamu dalam bahaya," ucapnya sambil bekerja. Dan itu belum dimulai. Bella menggigit bibir. "Bahaya dari siapa?" Andra menutup kap mobil. "Orang terdekatmu." Jawaban itu membuat napas Bella tertahan. Ia teringat tatapan Egy, tekanan direksi, dan semua kebetulan yang terasa terlalu pas. "Kamu tidak boleh sendirian malam ini," lanjut Andra. "Pulanglah, jangan singgah kemanapun." Bella menatapnya lama. "Kenapa kamu peduli?" Andra terdiam sesaat. Hujan terus turun, memisahkan mereka dalam tirai air yang dingin. "Karena aku sudah berjanji," jawabnya akhirnya. Mesin mobil kembali hidup.
Andra mundur selangkah, memberi jalan. Sebelum Bella masuk ke mobil, ia menoleh sekali lagi. "Kepada siapa?" tanya Bella. Andra menatapnya dengan sorot mata dalam. "Kepada orang yang paling kamu rindukan." Bella membeku. Saat mobilnya melaju pergi, Andra tetap berdiri di tempat. Tubuhnya basah kuyup, namun wajahnya tenang. Dari kejauhan, ia tampak kecil dan tak berarti. Namun di dalam hati Bella, sosok itu kini menjelma menjadi potongan puzzle yang tak bisa lagi ia abaikan. Ia sadar, pemulung yang terus muncul dalam hidupnya bukanlah ancaman. Ia adalah penjaga. Dan semakin lama bayangan itu mengikutinya, semakin dekat Bella pada kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, Bella tidak langsung pulang ke apartemennya. Ia meminta sopir berhenti di depan sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Gudang arsip milik perusahaan lama ayahnya. Tempat yang selama ini terkunci dan terlupakan. Kunci besi yang diberikan Andra masih terasa dingin di telapak tangannya. Bella berdiri beberapa detik di depan pintu besi berkarat itu. Napasnya berat. Ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Seolah begitu pintu ini terbuka, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kunci diputar. Suara logam beradu terdengar nyaring di tengah keheningan. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bau debu dan kertas tua. Lampu gudang menyala redup, memperlihatkan rak-rak besi penuh map dan kardus yang disusun tidak rapi. Bella melangkah masuk. Setiap langkah terasa seperti menelusuri masa lalu yang sengaja dikubur. Ia membuka satu persatu kardus, membaca nama dan tanggal yang tertulis. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah map coklat tua. Sudutnya robek, bertuliskan nama ayahnya. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada laporan keuangan lama, catatan transaksi, dan satu berkas yang membuat darah Bella seolah berhenti mengalir. Salinan laporan kecelakaan 5 tahun lalu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Waktu kejadian diubah. Nama saksi dihapus. Dan ada satu catatan tangan di sudut kertas. Pelaku berada di sekitar keluarga. Bella terduduk di lantai. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Selama ini ia percaya kematian ayahnya hanyalah kecelakaan tragis. Namun, dokumen ini berbicara lain. Ini bukan kecelakaan. Ini ditutupi. Ia membuka berkas lain. Foto mobil ringsek, rekaman bengkel, bukti bahwa rem kendaraan sengaja dimodifikasi setelah kejadian. Air mata Bella jatuh tanpa suara. Di tengah tumpukan kertas itu, sebuah amplop kecil terjatuh. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Bella, jangan percaya siapapun sepenuhnya. Bella memeluk amplop itu erat-erat. Dadanya terasa perih, seperti ada lubang besar yang terbuka kembali. Ayahnya tahu, ibunya tahu, dan ia selama ini hidup dalam kebohongan yang sengaja dirancang rapi. Langkah kaki terdengar dari luar gudang. Bella refleks berdiri, jantungnya berdegup keras. Pintu yang tadi tertutup kini terbuka sedikit. Sosok Andra berdiri di sana, wajahnya serius, matanya waspada. "Kamu tidak seharusnya datang sendirian," ucapnya pelan. Bella menatapnya, air mata masih mengalir di pipinya. Semua ini nyata. Andra mengangguk perlahan, dan ini baru permulaan. Bella menggenggam dokumen itu erat-erat. Di dalam hatinya, satu keyakinan mulai tumbuh, pahit dan menyakitkan. Ayahnya tidak mati karena nasib buruk, ia dibunuh. Dan pembunuh itu masih berada sangat dekat dengan hidupnya. Sejak malam di gudang itu, Bella tak lagi bisa memandang Egy dengan cara yang sama. Senyum yang dulu terasa menenangkan, kini terlihat seperti topeng. Perhatian yang biasa ia anggap sebagai bentuk cinta, berubah menjadi pengawasan yang menyesakan. Pagi itu, ruang rapat dipenuhi ketegangan. Dewan direksi duduk berderet, wajah mereka kaku. Grafik penurunan saham terpampang besar di layar. Bella berdiri di ujung meja, berusaha tetap tenang meski dadanya bergemuruh. "Kita butuh penjelasan," ujar salah satu direktur senior.
ada kebocoran data internal, dan semua jejak mengarah ke lingkaran terdekat pimpinan. Bella belum sempat menjawab ketika Egy lebih dulu angkat bicara. Ini kesalahan tim lama, saya sudah mengamankan semua berkas penting. Nada suaranya terdengar sigap, terlalu cepat. Bella menoleh. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Di mata Egy, Bella melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Takut. Rapat berakhir tanpa keputusan jelas. Begitu orang-orang keluar, Bella tetap berdiri di ruang itu. Egy mendekat, wajahnya kembali lembut seperti biasa. "Kamu terlihat lelah," katanya. "Aku khawatir." Bella tersenyum tipis, senyum yang terasa asing di bibirnya sendiri. "Aku hanya banyak berpikir." Egy mengangguk, lalu meraih tangan Bella. Pegangan itu terasa lebih erat dari biasanya, terlalu erat. Bella menarik tangannya perlahan, berpura-pura merapikan berkas. Siang harinya, Bella memeriksa sistem keamanan perusahaan. Ia menemukan beberapa akses data yang dilakukan di luar jam kerja. Nama pengguna yang tercatat membuat napasnya tercekat. Egy. Bella menutup layar laptopnya cepat-cepat ketika langkah kaki terdengar. Andra muncul di balik pintu, kali ini tanpa karung di pundaknya. Ia mengenakan jaket sederhana. Wajahnya tetap tenang. "Kamu mulai melihatnya ya," ucap Andra pelan. Bella mengangguk. "Dia berubah." "Bukan berubah," jawab Andra. Topengnya mulai retak. Bella memejamkan mata sejenak. Kenangan bersama Egy berputar di kepalanya. Cara mereka bertemu, perhatian kecilnya, dukungannya saat Bella membangun perusahaan. Semua terasa nyata. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Malamnya, Bella pulang lebih larut dari biasanya. Apartemennya gelap saat ia masuk. Lampu ruang tamu mati. Ia menyalakannya perlahan. Egy berdiri di sana. "Aku menunggumu," katanya. Senyumnya tipis, namun matanya dingin. Bella berhenti melangkah. "Kenapa tidak mengabariku?" "Aku ingin kejutan," jawab Egy. Keheningan menggantung. Bella bisa merasakan jantungnya berdetak keras. Setiap nalurinya berteriak waspada. "Kamu kemana semalam?" tanya Egy tiba-tiba. Bella menatapnya. "Kenapa kamu ingin tahu?" Egy mendekat satu langkah. "Karena aku peduli." Bella mundur satu langkah. Jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang. Untuk pertama kalinya, Bella menyadari bahwa pria yang ia cintai bisa menjadi orang paling berbahaya dalam hidupnya. Di luar apartemen, Andra berdiri di sudut lorong, tak terlihat dari dalam. Pandangannya tajam, penuh kewaspadaan. Malam itu, Bella tahu satu hal pasti. Bahaya bukan lagi ancaman samar. Ia sudah berada di dalam rumahnya sendiri. Hujan turun deras malam itu, lebih lebat dari biasanya. Jalanan licin, lampu kota memantul di aspal basah seperti bayangan yang terdistorsi. Bella mengemudi sendiri, meninggalkan apartemennya dengan perasaan tak tenang. Percakapan singkat dengan Egy masih terngiang di kepalanya, terutama tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyalakan radio untuk mengusir sunyi, namun suara musik justru membuat pikirannya semakin kacau. Tangannya mencengkram setir lebih erat. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Di tikungan tajam dekat flyover lama, tiba-tiba lampu depan mobilnya berkedip. "Tidak sekarang," gumam Bella. Dalam hitungan detik, setir terasa berat. Rem diinjak, namun tidak merespons. Mobil melaju tak terkendali, meluncur ke arah pembatas jalan. Waktu seolah melambat. Bella menjerit, refleks memutar setir, namun sia-sia. Dentuman keras terdengar, kaca depan retak, tubuhnya terhantam sabuk pengaman. Rasa sakit menjalar di bahu dan kepalanya, pandangannya berkunang-kunang. Di tengah kesadarannya yang hampir hilang, Bella melihat cahaya lampu mendekat. Seseorang membuka pintu mobilnya. "Andra," bisiknya lirih, bahkan sebelum ia yakin siapa yang berdiri di sana. Andra menarik Bella keluar dengan hati-hati, melindunginya dari hujan dan pecahan kaca. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Kamu hampir mati," katanya pelan, namun suaranya bergetar menahan amarah. Bella terbatuk, nafasnya tersengal. Remnya tidak berfungsi. Andra menatap mobil itu sekilas.
bukan kecelakaan biasa. Tak lama, sirene terdengar. Ambulans dan polisi tiba. Andra mundur ke balik bayangan, kembali menjadi sosok yang tak ingin terlihat. Di rumah sakit, Bella terbangun dengan kepala diperban. Rasa nyeri masih ada, namun yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa Andra benar. Bahaya itu nyata, dan ia datang dengan cara yang sangat familiar. Egy muncul beberapa saat kemudian. Wajahnya tampak cemas, namun terlalu rapi, terlalu terkendali. "Aku sangat khawatir," katanya sambil menggenggam tangan Bella. "Syukurlah kamu selamat." Bella menatapnya lama. Di balik sorot matanya yang lembut, ia kini melihat bayangan lain. Bayangan yang sama dengan catatan di gudang, dengan laporan kecelakaan ayahnya dulu. "Kecelakaan ini," ucap Bella lirih, "mengingatkanku pada ayah." Egy terdiam sesaat. Hanya seperkian detik, namun cukup. Jarinya menegang, lalu kembali rileks. "Jangan berpikir yang aneh-aneh," katanya cepat. "Ini hanya musibah." Bella mengangguk pelan, pura-pura lemah. Namun di dalam hatinya, satu kepastian mengeras. Ini bukan musibah. Ini peringatan. Dan kecelakaan yang seharusnya merenggut nyawanya, justru membuka matanya sepenuhnya. Malam itu, kamar rumah sakit terasa terlalu sunyi. Hanya bunyi alat monitor yang berdetak pelan mengikuti irama napas Bella yang masih belum stabil. Lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak panjang dan asing. Bella terjaga. Matanya menatap langit-langit, pikirannya berputar tanpa henti. Setiap detik sejak kecelakaan itu terasa janggal, terlalu terencana, terlalu mirip dengan apa yang terjadi pada ayahnya dulu. Pintu kamar terbuka perlahan. Seorang perawat masuk, memeriksa infus, lalu keluar tanpa banyak bicara. Namun beberapa menit kemudian, langkah kaki kembali terdengar. Kali ini berbeda. Andra berdiri di ambang pintu. Tidak membawa karung, tidak mengenakan pakaian lusuh. Jaket gelap menempel rapi di tubuhnya, membuat posturnya terlihat jauh lebih tegap dari yang biasa Bella lihat. "Kamu seharusnya tidak ke sini," ucap Bella pelan. "Aku harus," jawab Andra. Ia menutup pintu, lalu mendekat. "Setelah malam ini, tidak ada lagi waktu untuk setengah-setengah." Bella menelan ludah. "Rem mobilku dirusak." Andra mengangguk. "Aku sudah memastikan, sama seperti mobil ayahmu." Kalimat itu jatuh berat di dada Bella. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. "Katakan semuanya, jangan ada yang kamu sembunyikan lagi." Andra menarik kursi, duduk di samping ranjang. Untuk pertama kalinya ia terlihat ragu, bukan takut, melainkan seolah sedang membuka luka lama. "Aku bukan pemulung," katanya akhirnya. Bella menatapnya tanpa terkejut. "Aku tahu." "Aku mantan anggota tim keamanan pribadi ayahmu," lanjut Andra. "Dan setelah ayahmu meninggal, ibumu memintaku tetap tinggal, menjaga dari jauh, menyamar." Bella menggenggam selimutnya erat. "Kenapa harus sejauh ini?" "Karena orang yang membunuh ayahmu sangat cerdas," jawab Andra, "dan sangat dekat dengan keluarga." Andra berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Ratih tidak mati. Ia memalsukan kematiannya. Dunia harus mengira ia pergi, supaya pembunuh itu merasa aman." Air mata Bella jatuh tanpa suara. "Ibu meninggalkanku." "Tidak," Andra menggeleng pelan. "Ia melindungimu dengan cara yang paling menyakitkan." Bella terisak pelan. Semua rasa rindu, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Selama ini ia merasa sendirian, padahal ibunya mengawasinya dari balik kegelapan. "Dan kamu?" suara Bella bergetar. "Kenapa kamu mau melakukan semua ini?" Andra menatapnya dalam-dalam. "Karena aku berhutang nyawa pada ayahmu, dan karena ibumu mempercayaku lebih dari siapapun." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bella menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diri. "Kalau begitu," ucapnya lirih namun tegas, "aku ingin bertemu ibu." Andra mengangguk. Waktunya hampir tiba.
Bella menatap keluar jendela. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Namun di balik gelap itu, untuk pertama kalinya, ia melihat secercah kebenaran. Dan ia sadar, setelah pengakuan ini, tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Permainan telah berubah. Dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akhirnya harus membayar semuanya. Pagi itu, Bella keluar dari rumah sakit dengan tubuh yang masih lemah, namun tekadnya justru semakin kuat. Langkahnya pelan, tetapi matanya menyimpan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Mobil yang menjemputnya melaju tanpa banyak kata. Andra duduk di kursi depan, diam, fokus pada jalan yang kian menjauh dari pusat kota. Mereka berhenti di sebuah kawasan lama, jauh dari gedung tinggi dan keramaian. Rumah-rumah kecil berjajar rapat, sebagian tampak kosong. Udara di tempat itu terasa asing, namun entah kenapa juga terasa hangat. Andra berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat krem pucat. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda mencolok. Hanya pot bunga kecil di teras, tampak terawat dengan rapi. "Kita sudah sampai," ucap Andra. Bella menelan ludah. Dadanya berdegup kencang, jauh lebih keras daripada saat menghadapi dewan direksi atau ancaman perusahaan runtuh. Tangannya gemetar saat ia turun dari mobil. Pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang wanita keluar. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tampak lebih tua dari yang Bella ingat. Namun sorot matanya, mata itu tidak pernah berubah. "Ibu." Suara Bella pecah sebelum ia sadar sedang berbicara. Kakinya terasa lemas, hampir tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Ratih berdiri mematung. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar hebat. Ia melangkah maju, lalu berhenti ragu, seolah takut semua ini hanya mimpi. Bella berlari kecil, memeluk wanita itu erat-erat. Tangis mereka pecah bersamaan. "Maafkan ibu," suara Ratih serak, penuh sesal. "Maaf karena meninggalkanmu sendirian." Bella menangis di bahunya, menggenggam baju ibunya seolah takut sosok itu akan kembali menghilang. "Aku pikir ibu mati. Aku pikir aku sendirian." Ratih memeluknya lebih erat. Ibu tidak pernah pergi. Ibu hanya bersembunyi. Mereka masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu kecil itu, Ratih mulai menceritakan semuanya. Tentang malam kecelakaan ayah Bella, tentang kecurigaan yang ia rasakan sejak awal, tentang bukti yang ia kumpulkan diam-diam, dan nama yang terus muncul di setiap jejak kejahatan itu, Egi. "Dia mabuk malam itu," ujar Ratih dengan suara berat. "Dan dia panik setelah menabrak ayahmu. Tapi yang lebih berbahaya bukan kecelakaan itu, melainkan upaya menutupinya." Bella menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setiap kata ibunya seperti pisau yang membuka luka lama. "Kenapa ibu tidak melapor?" tanya Bella lirih. "Karena bukti belum cukup," jawab Ratih. "Dan karena ibu tahu, dia akan menghancurkanmu jika merasa terancam." Ratih menatap Bella dengan mata penuh cinta dan rasa bersalah. "Ibu harus memastikan kamu aman sebelum kebenaran dibuka." Bella mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan hanya karena sedih. Ada kemarahan, ada keberanian, dan ada tekad yang tak bisa lagi digoyahkan. Di sudut ruangan, Andra berdiri diam, mengamati ibu dan anak yang akhirnya kembali dipertemukan. Ia tahu, setelah hari ini, rencana lama akan segera mencapai puncaknya. Dan Egi, tanpa sadar, sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali. Rumah kecil itu kembali sunyi setelah tangis dan pelukan mereda. Bella duduk berhadapan dengan Ratih di ruang tamu. Secangkir teh hangat di tangannya sudah dingin tanpa tersentuh. Matanya masih sembab, namun sorotnya kini berbeda. Tidak lagi rapuh. Ada nyala yang pelan tapi pasti. Ratih membuka sebuah laci kecil di bawah meja. Dari sana ia mengeluarkan map hitam yang terlihat sudah sering dibuka dan ditutup. Sudut-sudutnya aus, seolah menanggung beban waktu dan kesabaran. "Ini semua yang ibu kumpulkan selama 5 tahun, ujar Ratih pelan. Setiap potongan kecil yang tidak pernah cukup kuat jika berdiri sendiri. Bella menerima map itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada rekaman suara, salinan pesan, laporan bengkel, dan foto-foto lama.
Beberapa wajah terasa asing. Namun satu nama berulang kali muncul. Tercetak rapi di berbagai dokumen. Egy. Andra membantu ibu menyusun semuanya. Ujar Atih sambil menoleh ke arah Andra yang berdiri tak jauh dari mereka. Dia menyamar agar bisa bergerak bebas, agar pembunuh itu merasa aman. Bella mengangkat wajahnya. Jadi selama ini, semua tekanan di perusahaan? Iya, potong Ratih lirih. Sebagian adalah umpan, sebagian lagi ulahnya sendiri. Bella menghembuskan napas panjang. Ia akhirnya mengerti. Mengapa masalah datang bersamaan? Mengapa Egy selalu berada selangkah lebih dulu? Ia bukan sedang membantu. Ia sedang mengendalikan. Kita tidak bisa asal menuduh, ujar Andra tenang. Dia cerdas. Jika merasa terpojok, dia akan kabur. Ratih mengangguk. Karena itu, rencana ini harus membuatnya percaya bahwa ia menang. Bella menatap kedua orang di depannya. Apa yang harus aku lakukan? Ratih tersenyum tipis. Senyum seorang ibu yang telah lama menahan luka. Kamu tetap menjadi Bella yang dia kenal. Tetap percaya. Tetap lemah di matanya. Kata-kata itu terasa pahit. Namun Bella mengangguk. Ia tahu, ini harga yang harus dibayar. Hari-hari berikutnya, Bella kembali ke kantor. Ia bersikap seperti biasa, bahkan lebih bergantung pada Egy. Ia meminta pendapatnya, menyerahkan beberapa keputusan penting, dan membiarkan Egy merasa memegang kendali penuh. Egy terlihat puas. Senyumnya kembali lebar, langkahnya semakin percaya diri. Ia mulai ceroboh, mulai meninggalkan jejak. Setiap percakapan direkam, setiap perintah dicatat, setiap kebohongan disimpan rapi oleh Ratih dan Andra. Suatu malam, Egy berkata pelan pada Bella, "Setelah semua ini selesai, kita bisa pergi jauh, mulai hidup baru." Bella menatapnya dengan senyum lembut yang dipaksakan. "Aku percaya kamu." Kalimat itu seperti kunci terakhir. Di balik layar, Andra menghubungi pihak berwenang yang sudah lama menunggu bukti lengkap. Ratih menyiapkan satu pengakuan yang akan mematahkan semua alibi lama. Jebakan itu hampir sempurna. Dan tanpa sadar, Egy telah melangkah masuk ke dalamnya dengan kakinya sendiri. Hujan kembali turun malam itu, sama seperti 5 tahun lalu. Ratih duduk di depan jendela rumah kecilnya, menatap air yang mengalir di kaca dengan mata yang kosong. Bella duduk di seberangnya, diam, menunggu. Andra berdiri di sudut ruangan, seolah bersiap jika luka lama kembali terbuka terlalu dalam. "Inilah malamnya," ujar Ratih akhirnya. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Malam ketika ayahmu tidak pernah pulang." Bella menegakkan tubuh. Jantungnya berdetak keras. Bukan karena terkejut, melainkan karena selama ini ia menunda mendengar cerita ini secara utuh. Ratih mulai bercerita. Malam itu, ayah Bella pulang lebih larut dari biasanya. Ia baru saja menemukan kejanggalan besar dalam laporan keuangan perusahaan. Ada aliran dana mencurigakan, dan satu nama terus muncul sebagai penghubung transaksi gelap. Egy. "Ayahmu berniat menemuinya malam itu juga," kata Ratih. "Bukan untuk marah, tapi untuk memberi peringatan." Ayah Bella keluar rumah dengan mobil tuanya. Ratih sempat menahannya, meminta agar pembicaraan ditunda hingga pagi. Namun ayah Bella hanya tersenyum, mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa menunggu. Beberapa jam kemudian, telepon berdering. Suara di seberang terdengar panik. Kecelakaan di jalan utama, seorang pria tertabrak mobil dan ditinggalkan begitu saja. Ratih bergegas ke rumah sakit, namun semuanya sudah terlambat. Yang membuat ibu curiga, lanjut Ratih, bukan hanya tabrak lari itu, tapi bagaimana cepatnya kasus itu ditutup. Laporan saksi berubah. Kamera jalanan mati tepat saat kejadian. Mobil pelaku tak pernah ditemukan. Namun Ratih menemukan satu hal kecil yang luput dari perhatian polisi. Bau alkohol.
Perawat menyebutkannya tanpa sadar, ujar Ratih. Dan ibu tahu, Egi mabuk malam itu. Dia pulang dengan tangan gemetar, mengatakan ayahmu meninggal karena kecelakaan. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras, namun kali ini bercampur dengan amarah yang membara. Dia menatapku sambil berpura-pura sedih. Suara Bella bergetar. Dia memelukku. Ratih mengangguk pelan. Dan sejak itu, dia perlahan masuk ke hidupmu. Membantu, menenangkan, mengendalikan. Andra melangkah maju. Kami menemukan bengkel yang memperbaiki mobilnya malam itu. Ada bekas benturan yang disamarkan. Dan catatan pembayaran tunai. Bella mengepalkan tangan. Dadanya naik turun menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Selama ini, ucapnya lirih, aku mencintai pembunuh ayahku. Keheningan menekan ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar, seolah ikut menjadi saksi dosa lama yang akhirnya terungkap. Ratih meraih tangan Bella. Yang penting sekarang bukan masa lalu, tapi memastikan dia tidak menyakiti siapapun lagi. Bella mengangguk perlahan. Air matanya jatuh ke punggung tangan ibunya. Di dalam hatinya, tidak ada lagi keraguan. Kebenaran sudah lengkap. Dan malam ini, bayangan ayahnya seakan berdiri di antara mereka, menunggu keadilan yang selama ini tertunda. Hari itu, kantor Bella tampak lebih sibuk dari biasanya. Senyum menghiasi wajah Egi sejak pagi. Jasnya rapi, langkahnya ringan, seolah beban hidup telah terangkat dari pundaknya. Ia merasa menang. Semua keputusan penting kini berada di tangannya, dan Bella terlihat semakin bergantung padanya. Setelah rapat siang ini, semuanya selesai, ujar Egi sambil menepuk bahu Bella di ruangannya. Investor baru akan masuk, kita aman. Bella membalas senyumnya pelan. Di balik tatapan itu, dadanya bergetar menahan sesuatu yang tidak boleh bocor. Aku percaya kamu, ucapnya lirih, seperti yang ia latih berulang kali. Rapat besar digelar siang itu. Dewan direksi hadir lengkap, beberapa investor penting duduk di barisan depan. Suasana tampak formal, namun tegang. Egi berdiri dengan percaya diri, mempresentasikan rencana restrukturisasi perusahaan. Di tengah presentasi, pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh. Seorang wanita paruh baya melangkah masuk dengan langkah tenang. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tegas, matanya tajam menatap satu orang saja. Egi. Wajah Egi langsung pucat. Tangannya yang memegang pointer bergetar. Siapa? Siapa Anda? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membiarkan kehadirannya menghancurkan ilusi yang selama ini Egi bangun. Bella berdiri dari kursinya. Suaranya tenang, namun menggema di seluruh ruangan. Perkenalkan, ini Ratih, ibu saya. Ruangan mendadak riuh. Beberapa direktur saling berbisik. Egi mundur selangkah, napasnya memburu. Tidak mungkin, gumamnya. Kamu sudah mati. Ratih melangkah maju. Aku hidup, dan aku mengingat semuanya. Saat itu pula beberapa petugas berpakaian sipil masuk ke ruangan. Andra muncul di belakang mereka. Wajahnya serius, tatapannya tak lepas dari Egi. Ratih mengeluarkan sebuah flash disk dan menyerahkannya pada salah satu petugas. Di sini ada rekaman pengakuan, bukti bengkel, transaksi tunai, dan sabotase rem mobil Bella. Egi tertawa kecil, putus asa. Kalian tidak punya apa-apa. Semua itu bisa dipalsukan. Seorang petugas membuka laptop. Rekaman suara diputar. Suara Egi terdengar jelas. Mabuk, panik, mengakui tabrakan malam itu, dan bagaimana ia menyuap bengkel untuk menghilangkan jejak. Tawa Egi berhenti. Kakinya lemas. Ia terduduk di kursi, wajahnya kosong. Semua mata kini menatapnya, bukan lagi sebagai sekretaris berprestasi, melainkan sebagai pembunuh yang bersembunyi terlalu lama. Bella melangkah mendekat. Ayahku mati sendirian di jalan, dan kamu pulang ke rumah, memelukku. Egi menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa menyelamatkannya.
topeng itu runtuh sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, kebenaran berdiri tegak di hadapan hukum, tanpa bisa lagi disembunyikan. Ruang rapat itu berubah menjadi sunyi yang menyesakan. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi senyum palsu. Hanya suara napas Egy yang terengah dan langkah para petugas yang mendekat perlahan. "Egy," ujar salah satu petugas dengan suara tegas. "Anda ditahan atas dugaan pembunuhan, perusakan barang bukti, dan percobaan pembunuhan." Tangannya diborgol di depan semua orang. Egy mendongak. Wajahnya pucat, matanya merah. Bukan karena menyesal, melainkan karena kehilangan kendali. Ia menatap Bella lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Saat ia digiring keluar ruangan, beberapa direktur menunduk. Investor berdiri kaku. Semua menyadari bahwa selama ini mereka hampir tertipu oleh satu orang yang sama. Ratih menghembuskan napas panjang, seolah beban berat yang menekan dadanya selama 5 tahun akhirnya terangkat. Tubuhnya sedikit gemetar, namun ia tetap berdiri tegak. Bella mendekat dan memeluk ibunya erat-erat. Tidak ada kata. Pelukan itu cukup untuk menggantikan semua kehilangan yang tak terucap. Di luar gedung, hujan turun rintik-rintik. Mobil polisi membawa Egy pergi. Sirenenya memecah udara. Di balik kaca mobil, Egy menunduk, sendirian dengan dosa yang tak bisa lagi ia larikan. Andra berdiri tak jauh dari Bella dan Ratih. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kelelahan panjang. Tugas yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya selesai. "Kamu aman sekarang," ucapnya pelan pada Bella. Bella menoleh. "Karena kamu." Andra menggeleng. Karena keberanianmu. Hari-hari berikutnya dipenuhi proses hukum. Media memberitakan kasus itu dengan gencar. Nama Egy menjadi simbol pengkhianatan. Nama ayah Bella akhirnya dibersihkan. Kebenaran yang dulu ditutup rapat kini terbuka tanpa sisa. Ratih akhirnya kembali ke kehidupan nyata, tidak lagi bersembunyi. Bella berdiri di sisinya dalam setiap langkah, memulai kembali hubungan ibu dan anak yang sempat terpisah oleh kebohongan. Namun di tengah semua itu, Bella menyadari satu hal lain. Setiap kali ia merasa lelah, Andra selalu ada. Tidak lagi bersembunyi di balik bayangan, tidak lagi menyamar. Ia hadir apa adanya. Dan tanpa mereka sadari, dari luka dan pengkhianatan yang telanjang, tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang tenang, sesuatu yang jujur, sesuatu yang perlahan mengarah pada bab terakhir kehidupan mereka. Waktu berjalan pelan setelah semua badai mereda. Kantor kembali beroperasi, namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan di setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi rasa waspada yang menyesakkan dada. Bella kini sering datang lebih pagi. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap kota dari balik kaca besar. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, napasnya terasa ringan. Ratih memilih tinggal tidak jauh dari Bella. Setiap pagi mereka sarapan bersama, membicarakan hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Tawa kecil sering terdengar, menggantikan sunyi yang dulu menempel di rumah Bella. Suatu sore, Bella berdiri di taman kecil belakang rumah. Angin berhembus pelan. Ia mendengar langkah kaki mendekat tanpa perlu menoleh. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," suara Andra terdengar. Bella tersenyum, "Karena tidak ada lagi yang harus aku takuti." Andra berdiri di sampingnya. Tidak ada jarak, tidak ada rahasia. Hanya dua orang yang sama-sama pernah terluka. "Aku sudah menyelesaikan tugasku," ucap Andra pelan. "Aku tidak lagi terikat pada apapun." Bella menoleh. "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Andra terdiam sesaat. "Aku ingin jujur. Selama ini aku berada di sisimu bukan hanya karena tugas. Aku peduli." Bella menunduk. Dadanya bergetar, bukan karena sedih, melainkan karena kehangatan yang perlahan tumbuh. Ia teringat bagaimana Andra selalu muncul di saat paling gelap, tanpa meminta apapun sebagai balasan. "Aku pernah menghinamu," kata Bella lirih. Aku pernah menganggapmu tidak berarti. Andra tersenyum tipis.
Dan kamu juga yang pertama melihatku sebagai manusia. Bella mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada janji besar. Hanya kejujuran yang sederhana. Bella melangkah satu langkah lebih dekat. Aku tidak ingin memulai dari kebohongan lagi. Aku juga, jawab Andra. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan jingga lembut. Di bawah cahaya senja itu, Bella menggenggam tangan Andra. Hangat, nyata. Beberapa bulan kemudian, Bella berdiri di depan makam ayahnya. Kali ini tidak sendirian. Ratih berdiri di sisi lain, Andra di sampingnya. Tidak ada tangis. Hanya doa yang mengalir tenang. Kami baik-baik saja sekarang, bisik Bella. Angin berhembus pelan, seolah membawa jawaban yang tak terdengar. Di belakang mereka, kehidupan terus berjalan. Bukan tanpa luka, bukan tanpa kenangan pahit, tetapi dengan keberanian untuk jujur dan memilih kembali percaya. Dari penyamaran, pengkhianatan, dan kehilangan, cinta itu tumbuh perlahan. Bukan cinta yang lahir dari janji manis, melainkan cinta yang bertahan setelah semua kebenaran terungkap.